Silakan untuk mahasiswa yang ingin komen pada bab 1 etika profesi. Ya, komen itu bisa berupa pertanyaan, bisa juga Anda tanya langsung dijawab, apapun lah ya bentuknya. Silakan. Selamat pagi Pak, perkenalkan Andi Muhammad 181 18 012, izin bertanya, mengapa moralitas umum bersifat statis sementara seiring perkembangan zaman moralitas umum ini bisa berubah? Contohnya di Indonesia pada era Orde Lama dan Orde Baru, menyapa atau bercanda dengan menyebut suku bangsa atau ras, hal itu masih biasa saja, tapi di era sekarang sudah menjadi hal yang sensitif. Terima kasih. Terima kasih Pak Sigit dan Rizky atas tanggapannya. Mungkin untuk memperyakin, jadi syarat moralitas umum ini adalah harus disepakati ya Pak. Berarti perlu membuat bukti konkret terlebih dulu kah? Seperti membuat aturan tertulis atau perjanjian tertulis? Atau ada cara lain Pak? Terima kasih. Jawaban terhadap pertanyaan Andi Muhammad Yuwandana. Jadi yang saya sampaikan di paparan itu adalah moralitas umum itu bersifat relatif statis dibanding moralitas pribadi. Artinya demikian, moralitas umum itu kan yang sudah disepakati begitu. Jadi kalau yang Anda sampaikan contoh-contoh tadi itu adalah perubahan pada moralitas pribadi. Ya, pada orang-orang itu misalnya tadi ada sampaikan menyapa orang lain dengan cara-cara yang pada zaman dahulu dianggap tidak sopan. Nah, ini sampai sekarang belum dianggap sebagai moralitas umum gitu. Jadi belum dianggap sebagai moralitas umum karena orang belum sepakat apakah benar gitu ya. Karena ada orang yang menyapa orang lain dengan cara yang dianggap tidak sopan dan orang lain masih marah, berarti itu masih moralitas pribadi, belum dianggap sebagai moralitas umum gitu ya. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Vanda Zamiranata, NIM 181184042, ingin bertanya tentang rumus yang Bapak cetuskan, yaitu harmony and gradation. Saya tertarik tentang itu. Kalau boleh tahu apa parameter yang digunakan dalam rumus tersebut? Soalnya dalam slide tersebut masih belum ada keterangan detail mengenai parameternya. Dan bagaimana cara Bapak merumuskan formula tersebut? Terima kasih. Jawaban terhadap pertanyaan Andi Asam, kalau tentang harmony and gradation, parameter dan rumus-rumus itu agak cukup panjang lebar ya penjelaskannya. Saya belum bikin video-video untuk itu ya, jadi nanti saya jelaskan. Tapi kalau pertanyaan mengenai sejarahnya, bagaimana saya merumuskan rumus itu, nah itu terkait dengan kuliah. Saya itu ngajar pada mata kuliah pilihan ekonomi dan regulasi telekomunikasi, di mana salah satu bab di situ adalah menghitung tingkat kompetisi dari provider ya. Nah, di situ rumus yang digunakan sampai sekarang disebut Hewitt-Huisman Index, dan saya melihat, bukan hanya saya, tadi semua pakar di dunia melihat bahwa rumus itu tidak valid gitu. Jadi saya ingin merubahnya gitu. Begitu sejarahnya. Tapi harus panjang lebar untuk menjelaskan lebih rinci. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Aloysius Bimo Prayogo 181181035. Mungkin di sini saya hanya ingin berpendapat aja tentang bagian yang semangat dan bangga akan pekerjaan profesi yang dilakukannya, karena kuliah yang saya lihat itu terdapat beberapa orang yang beneran sampai sangat bangga terhadap pekerjaannya itu dan sampai melupakan hal penting lainnya, seperti contohnya untuk orang yang sudah berkeluarga. Apakah hal itu juga harus dipertimbangkan? Karena menurut saya juga sangat bangga dan semangat terhadap pekerjaan itu bisa menjadi hal yang berbahaya juga. Terima kasih. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Ternyata saya memang melupakan hal penting dari profesionalitas itu sendiri, yaitu sesuai dengan moralitas. Jadi memang kalau seorang manusia sudah mengerti moral dia sendiri dan melakukan moral yang sesuai, yang baik, maka memang tidak akan mempengaruhi dan berkaitan dengan kesombongan dan lain-lainnya itu sendiri. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih komen dari Aloysius Bima.
Jadi seperti saya sampaikan bahwa kebanggaan profesional itu bukan bangga terhadap diri kita, terhadap prestasi kita, terhadap kehebatan kita ya. Jadi kebanggaan profesional itu adalah kita merasa bangga karena kita berada di dalam lingkungan profesi yang bermanfaat untuk orang lain. Dan itu terjadi pada semua profesi. Ya, profesi orang tukang sapu kayak apa orang cuci mobil ya apapun ya, itu semua adalah profesi yang terhormat karena semuanya bermanfaat buat orang lain. Jadi kalau sepanjang kebanggaan profesional itu definisikan seperti itu, maka tidak ada masalah sama sekali, tidak berhubungan dengan kesombongan dan lain-lain. Mari silakan. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Diki Dwi Putra, NIM 181170117. Izin bertanya, terkait pengawasan etika profesi, apakah ada instansi atau lembaga terkait yang mengawasi etika profesi tersebut, khususnya di keinsinyuran? Dan jika engineer melanggar, apakah ada konsekuensi atau hal yang harus dilaksanakan begitu Pak, atau hanya sebagai tanggung jawab moral saja? Terima kasih sebelumnya Pak. Selamat pagi, perkenalkan saya Muhammad Mikdan Nadra, NIM 181170025. Saya di sini akan menjawab pertanyaan Diki Dwi Putra mengenai lembaga atau institusi terhadap pengawasan etika insinyur dan sanksi yang diberikan ketika etika tersebut dilanggar. Nah, di sini setelah saya baca, terdapat dua lembaga pada keinsinyuran di Indonesia. Yang pertama itu Dewan Insinyur Indonesia dan yang kedua adalah Persatuan Insinyur Indonesia atau PII. Seperti yang sudah dijelaskan Arif sebelumnya, bahwa di Persatuan Insinyur Indonesia sudah juga terdapat peraturan-peraturan yang membahas tentang bagaimana pengorganisasian insinyur di Indonesia dan peraturan-peraturan dasar lainnya. Sedangkan sebenarnya untuk pengawasan terhadap etika insinyur itu diawasi langsung oleh Dewan Insinyur Indonesia. Sedangkan yang mengatur terhadap sanksi ini juga sudah dijelaskan teman lainnya, yaitu berada di pasal pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 yang dibentuk pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bab 6 yang mengenai registrasi insinyur, pasal 15 dan 16. Pada pasal 15-nya itu mengatur tentang sanksi yang diberikan terhadap kesalahan administratif yang dilakukan oleh insinyur. Nah, dan suatu sanksinya yang diberikan ada dua. Yang pertama adalah peringatan tertulis dan yang sanksi keduanya adalah penghentian sementara dari kegiatan keinsinyuran. Sedangkan pada pasal 16-nya mengatur tentang sanksi yang diberikan terhadap kesalahan yang ditimbulkan oleh insinyur yang menimbulkan kerugian material dan kesalahan-kesalahan lainnya yang menimbulkan kerugian yang lainnya. Yaitu sanksi yang diberikan terdapat 5 bagian. Yang pertama adalah peringatan tertulis, yang kedua adalah denda, yang ketiga adalah penghentian sementara dari kegiatan keinsinyuran, yang keempat adalah pembekuan surat tanda registrasi insinyur, dan yang kelima adalah pencabutan surat tanda registrasi insinyur. Nah, sanksi ini diberikan terhadap sebagaimana kesalahan yang telah diperbuat. Mungkin demikian tambahan dari saya terhadap jawaban pertanyaan Saudara Diki Dwi Putra. Terima kasih. Selamat pagi, saya Fandia Zamiranata, NIM 181180042, ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Kak Diki tentang lembaga yang mengatur tentang etika profesi di Indonesia yang spesifik tentang keinsinyuran. Berdasarkan jurnal yang saya baca tentang keinsinyuran itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 yang mencakup aturan tentang keinsinyuran, standar keinsinyuran, program profesi keinsinyuran, registrasi keinsinyuran, dan insinyur asing. Untuk
Terus juga mencakup pengembangan keprofesian berkelanjutan, hak dan kewajiban, kelembagaan insinyur, organisasi profesi insinyur, dan pembinaan keinsinyuran. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 ini juga mengatur bahwa keinsinyuran mencakup disiplin teknik keinsinyuran dan bidang keinsinyuran. Sementara itu, untuk menjamin suatu kompetensi dan profesionalitas layanan profesi insinyur, dikembangkan standar profesi keinsinyuran yang terdiri atas standar layanan insinyur, standar kompetensi insinyur, dan standar program profesi insinyur. Berdasarkan undang-undang ini, bisa disimpulkan bahwa ada instansi pemerintahan yang mengatur tentang kode etik atau kode profesi dari keinsinyuran ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Perkenalkan nama saya M. Pranaya, NIM 181181030. Saya ingin bertanya kembali mengenai topik yang sama, yaitu mengenai organisasi yang mengatur etika profesi. Nah, dari jawaban Bapak terhadap pertanyaan Kak Diki itu, saya nangkepnya mungkin itu lebih ke arah regional ya Pak ya. Kalau mungkin dari setiap negara ada, dan dari Indonesia sedang dikembangkan. Nah, kalau misalnya untuk organisasi keprofesian insinyur gitu Pak, secara umum, untuk internasionalnya ada nggak Pak? Kalau misalnya contohnya mungkin kalau untuk electrical engineering itu ada IEEE ya Pak ya. Kalau misalnya secara umum insinyur itu apakah ada yang berlaku untuk internasional? Terima kasih Pak. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Arif Rahmadian Arifianto, NIM 181170016. Mungkin saya izin menanggapi pertanyaan yang kita disampaikan. Setahu saya di Indonesia itu ada organisasi keprofesian untuk insinyur, namanya PII atau kepanjangannya Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, di situ nanti dalam keanggotaannya itu kayak kita harus ada beberapa syarat, misalnya harus yang paling obvious itu kita harus melakukan pendidikan keinsinyuran misalnya di teknik, atau kalau di ITB kan ada program keinsinyuran. Nah, selain itu juga harus menerapkan kayak ADART yang ada di PI ini gitu. Jadi dari segi etika profesinya seperti apa. Kemudian nanti ketika kita sudah menerapkan keilmuan keinsinyuran kita di bidang kerja gitu, nanti ada penggolongannya, ada insinyur profesional pratama, madya, kemudian utama gitu. Biasanya itu di ada gelarnya di ujung gitu. Jadi biasanya IR siapa, IPM gitu. IPM itu berarti menandakan bahwa dia merupakan profesional madya. Begitu. Demikian yang saya ketahui. Mohon koreksinya bila ada yang salah. Selamat pagi, saya Nuteofilus Putra Arjowono, NIM 1811832. Saya izin bertanya Pak. Jadi dari video Bapak mengenai bab 1 ini tentang etika profesi, saya melihat bahwa etika profesi ini, etika dalam profesian itu ada beberapa ya Pak ya. Dan menurut saya tuh ideal gitu. Sehingga mungkin menerapkannya secara utuh tuh susah gitu. Apakah pernyataan itu mungkin benar ya gitu. Lalu kemudian apakah dalam menerapkan etika profesi ini dalam mencapai suatu tujuan tuh Pak, ada semacam trade off gitu. Jadi ada yang lebih diprioritaskan atau ada yang kayak diurutkan gitu. Terus lalu misalnya kayak ada semacam trade off gitu, mungkin gimana ya Pak ya dalam kayak apa yang didahulukan itu atau bagaimana? Terima kasih. Jawaban terhadap pertanyaan Nuh Theophilus. Jadi ini nanti baru terjawab pada bab-bab berikutnya ya. Di sini baru bab 1 pengantar kuliah, judulnya baru kenapa kita perlu etika profesi. Tapi bagaimana menjalankannya, bagaimana dan seterusnya nanti ada di bab-bab selanjutnya. Ya, silakan. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Farhan Ardia Fernanda, NIM 181181026. Izin bertanya mengenai bagaimana menyikapi etika profesi ketika berkolaborasi dengan keprofesian lain yang memiliki etika profesi yang berbeda. Apakah dilihat irisannya atau gabungan dari keduanya? Seperti itu. Terima kasih.
Jawaban terhadap pertanyaan Farhan Ardia, jadi kita harus mengikuti semua aturan dari etika profesi dari semua profesi yang ada ya. Jadi kalau pekerjaan kita itu beririsan ya kita ya apa boleh buat, kita harus mengikuti semuanya ya aturan-aturan itu. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Anissa Belia Firdaus, NIM saya 181-18040. Izin bertanya mengenai kebanggaan profesional Pak. Apakah ada dampak khusus terhadap orang yang menjalankan profesinya, namun tidak dengan kebanggaan? Jadi hanya sekedar untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Terima kasih banyak Pak. Jawaban terhadap pertanyaan Anissa Bella, jadi pada prinsipnya kebanggaan profesional itu adalah terdapat pada jiwa setiap orang yang bekerja sesuai profesinya, dia mencari nafkah sehari-hari dan dia mengerjakannya dengan benar sesuai dengan kode etiknya. Jadi dengan demikian seseorang itu tidak bisa dikatakan tidak bangga terhadap profesinya ya. Ini adalah kesalahan yang terjadi di negara kita, di mana kita profesi itu ada kategorisasi berdasarkan pendapatan, berdasarkan pangkat dan seterusnya, sehingga orang itu menjadi bangga ketika dia itu uangnya banyak atau dia pintar atau dia pangkatnya tinggi. Nah, ini suatu kekeliruan yang harus dibenahi ya, di negara kita itu harus dibenahi, tidak boleh terus demikian. Jadi yang benar adalah setiap orang itu harus dihargai pada profesi masing-masing. Ya, jadi kita harus harus kebanggaan profesional, artinya kita mengerjakan dengan benar pekerjaan kita sehari-hari, kita dapat nafkah, itu artinya kita sebenarnya bangga terhadap profesi kita dan orang lain tidak boleh menghina profesi kita, begitu ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fajri Anugrah Pramadana Kornel, NIM 181-18037. Izin bertanya, saya masih kurang memahami yang bagian ciri khas engineering ethics, yaitu ciri khas the positive face of engineering ethics, di mana deskripsinya adalah semangat untuk membuat perbedaan di dunia dengan cara positif untuk kesejahteraan masyarakat. Yang saya bingungkan adalah mengapa namanya the positive face. Lalu apa kaitannya dengan semangat untuk membuat perbedaan di dunia dengan cara positif? Apakah yang dimaksud dengan the positive face adalah seorang engineer harus menunjukkan wajah atau potret yang positif terhadap masyarakat? Lalu jika begitu, apakah positive face ini hanya terbatas pada semangat untuk membuat perbedaan? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dan teman-teman semua. Saya mau menanggapi tanggapan ataupun pertanyaan dari Fajri Kornel. Sebelum perkenalkan, nama saya Risyam Najmi Adiat, NIM 181-17038. Di sini kalau kasusnya seperti yang Fajri bilang, kalau kita tarik kembali ke dalam presentasi atau pemaparan yang Pak Sigit sampaikan di video yang kita tonton, dikatakan bahwa moralitas pribadi itu sendiri bersifat unik dan juga dinamis. Nah, di poin dinamisnya ini mungkin dapat berlaku di kasus seperti ini, di mana jikalau mereka terjadi semacam diskusi atau perdebatan mana yang akan berlaku yang benar, mungkin si A akan mendapatkan insight baru bahwa kalau kasusnya seperti ini bisa dibenarkan loh membunuh. Ataupun kalaupun ternyata si A masih kekeh kalau membunuh itu salah apapun kondisinya, ya tentu saja tidak ada yang bisa dibilang benar atau salah karena keduanya punya prinsip dan pegangan yang berbeda begitu. Jadi kembali lagi ke masing-masing individu tersebut. Jadi kalau poin yang saya dapatkan adalah di moralitas pribadi itu dinamis begitu. Jadi misalkan konfliknya masih terjadi, bisa aja di dua pihak terjadi perubahan moralitas pribadi akibat pandangan moralitas pribadi orang yang berbeda. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fikri Alistiawan, NIM 181-18023. Pada video bab 1 ini, Bapak menyinggung tentang hak cipta dan paten dalam etika profesi. Saya bertanya, apa perbedaan hak cipta dan paten, serta apa keuntungan jika kita memiliki hak cipta atau paten di dalam dunia insinyur? Perkenalkan, saya Arif Insanum Mutakin, NIM 181-18014. Izin bertanya, yang saya tahu kan Pak, engineering atau insinyur itu sulit untuk mendapatkan hak paten. Tetapi apakah engineering atau insinyur perlu untuk mengajukan hak paten?
karena salah satu etika dalam profesi sebagai insinyur atau engineering itu harus memberikan sebuah perubahan ke arah kesejahteraan masyarakat. Sedangkan jika memiliki hak paten akan menghambat pengembangan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan kembali, namaku M. Pranaya, NIM 181-18030. Ingin menjawab pertanyaannya Arif mengenai pentingnya penetapan paten dari seorang engineer ya. Mungkin aku jawabnya lebih ke arah sebenarnya tujuannya dia buat paten itu apa sih? Ini dari yang aku baca, pembuatan paten itu kan untuk membuat lisensi dari sesuatu yang sudah dibuat oleh si engineer ini. Nah, dari lisensi tersebut, maka tidak orang lain tuh nggak sembarang bisa nyopas atau niru gitu temuan dari si engineer ini, si pembuat paten ini. Mungkin untuk pentingnya itu ya sebenarnya kembali lagi ke si engineer ini, si insinyur ini yang membuat sesuatu yang baru ya, yang bisa membuat meningkatkan kesejahteraan gitu kayak Arif bilang. Nah, biasanya mungkin kalau untuk pembuatan paten ini dia lebih ke arah profit oriented ya. Kalau dari pendapat aku, soalnya ya kalau misalnya kita perusahaan-perusahaan besar yang banyak banget buat paten itu kan mungkin untuk persaingan bisnis, jadi kayak nggak perusahaan-perusahaan lain tuh nggak sembarang niru gitu, dan kalau misalnya dia pengen make ya dia bayar gitu ke perusahaan yang buat patennya, jadi ya lebih ke arah meningkatkan keuntungan gitu. Dan kembali lagi, apakah memang profit oriented atau enggak, atau mungkin juga si engineer ini si engineer ini ya sukarela aja gitu, jadi seluruh engineer lain boleh pakai temuan dia. Sekian, maaf kalau panjang. Selamat pagi semuanya. Saya mau mencoba menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Fikri Ali Setiawan tentang perbedaan hak cipta dan hak paten dan apa keuntungannya. Jadi perbedaannya itu adalah hak cipta memberikan perlindungan atas ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, sedangkan hak paten memberikan perlindungan atas penemuan di bidang teknologi. Selain itu, hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Sementara, hak paten memberikan hak monopoli atas penggunaan invensinya. Untuk contoh kasusnya, misalkan suatu perusahaan yang memiliki hak paten juga bisa menjual lisensi atas hak paten yang ia miliki. Penjualan lisensi penggunaan hak paten tentu akan menambah penghasilan yang tidak sedikit. Yang paling penting adalah hak paten dapat melindungi produk dari pembajakan yang dilakukan kompetitor. Ketika suatu produk hasil inovasi tidak terdaftar sebagai hak paten, siapapun dapat menirunya, kemudian mendaftarkan hak paten atas inovasi tersebut. Jawaban terhadap Arif Insanu, jadi hak paten itu tidak menghambat kepada kesejahteraan manusia ya. Jadi justru kalau seorang engineer warga negara Indonesia misalkan dia mempatenkan suatu karya, maka karya tersebut akan dinikmati oleh rakyat Indonesia ya. Jadi kenapa? Karena bangsa Indonesia menambahkan suatu nilai tambah kepada bangsa Indonesia, dan kemudian juga kepada seluruh umat manusia ya. Tidak ada ceritanya kalau paten itu menghambat gitu ya. Selamat pagi Pak Sigit dan teman-teman, perkenalkan nama saya Raffi Falih. Izin bertanya Pak mengenai moralitas umum. Di video penjelasan Bapak dijelaskan bahwa moralitas umum itu pengertiannya adalah tindakan yang dianggap baik dan disepakati masyarakat di suatu lokasi dan waktu tertentu. Dan ini berarti merupakan intersection atau irisan dari moralitas pribadi tiap-tiap orang di lokasi dan waktu tertentu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak jika misalkan pada suatu tempat tertentu, di suatu lokasi tertentu, di suatu wilayah tertentu,
perbuatan seperti membunuh, mencuri itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dianggap boleh gitu Pak oleh masyarakat di tempat tersebut. Jadi apakah perbuatan seperti itu bisa kita anggap perbuatan bermoral? Lalu saya ingin memberikan contoh misalkan di cerita-cerita zaman dahulu, misalkan di Jepang misalkan, itu terdapat tradisi untuk membuang orang tua ke hutan. Dan itu kan artinya di Jepang sana mereka menganggap hal itu hal-hal yang wajar saja kan. Jadi apakah kita bisa bilang itu ada perbuatan bermoral? Terima kasih Pak dan teman-teman. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fajri Anugrah Pramadana Kornel, NIM 181-18037. Saya ingin menanggapi atau melanjutkan pertanyaan Falhi yang tadi. Jika kasusnya seperti itu, yaitu ada perbedaan moralitas. Misalnya moralitas si A adalah tidak boleh membunuh apapun kondisinya. Namun moralitas si B adalah boleh membunuh dengan kondisi tertentu. Jadi misalnya apakah yang harus dilakukan oleh si A? Apa tindakan yang harus dilakukan oleh si A jika si B hendak membunuh seseorang? Apakah dia harus mencegahnya karena itu sesuai dengan moralitas dia? Lalu bisa aja ketika si A mau mencegahnya, si B bilang, kalau pada kasus ini pembunuhan yang dilakukan kan baik, karena sesuai dengan moralitas dia. Lalu tindakan yang benar pada kasus seperti ini bagaimana Pak? Oke, kira-kira begitu. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alia Fadian, NIM 181171023. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Raffi Falih. Nah, untuk moralitas umum sendiri kan tindakannya baik dan disepakati oleh masyarakat di lokasi dan waktu tertentu. Nah, contoh yang diberikan oleh Raffi Falih itu di suatu lokasi tertentu, yaitu di Jepang. Nah, misalnya kalau di Jepang udah disepakati dan dianggap baik oleh masyarakat umum di sana, berarti itu adalah moralitas yang baik juga, seperti itu. Contoh lainnya, misalnya di negara barat Eropa, untuk minuman air keras itu udah biasa, tapi di negara bagian timur itu adalah tidak baik. Nah, contohnya seperti itu. Jadi menurut lokasi tertentu moralitas umum itu udah baik, berarti ya baik gitu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewa Mahardika, 181-17004. Izin menanggapi pertanyaan dari Raffi Falih. Saya tertarik menanggapi karena menurut saya pribadi, karena kalau kita bicara tentang moralitas, itu adalah batasan definisi dari tindakan yang dianggap baik atau buruk. Nah, menurut saya kalau ada satu tempat, satu masyarakat yang mewajarkan tindakan-tindakan yang kita anggap buruk seperti mencuri, membunuh, seperti itu, ya itu mungkin menurut mereka wajar gitu, tapi menurut kita tidak. Makanya kalau kita recall kembali definisi moralitas umum, batasannya adalah masyarakat. Kalau masyarakatnya sendiri menganggap itu wajar, ya wajar. Tapi menurut saya tidak ada tempat yang menganggap moralitas umum membunuh dan mencuri itu adalah sebagai moralitas umum. Kenapa? Karena mungkin mereka menganggap itu wajar, tapi deep conscious mereka tidak merasa demikian, tidak merasa itu adalah hal yang baik, seperti itu. Nah, kalau untuk yang Jepang, dari yang saya pernah baca, itu tuh bahkan orang tuanya juga setuju gitu kan, karena agar tidak menyusahkan anaknya. Nah, kalau kembali lagi batasannya masyarakat. Kalau masyarakat umumnya setuju, ya udah berarti mereka anggap baik. Batasannya masyarakat Jepang. Masyarakat Jepang yang anggap baik, ya baik. Mungkin tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia, masyarakat Eropa, seperti itu. Tapi batasannya adalah masyarakat di era zaman dulu seperti itu. Mereka anggap wajar. Kayak gitu sih saya rasa. Terima kasih. Jawaban terhadap pertanyaan Raffi oleh, jadi yang Anda sampaikan adalah contoh di mana bahwa seseorang memiliki moralitas pribadi itu bisa menilai moralitas umum atau moralitas pribadi orang lain itu sebagai tidak bermoral. Memang begitu yang terjadi ya. Selamat pagi Pak, saya Rifki Syahri Ramadhani, NIM 181-18008. Izin bertanya mengenai moralitas umum.
bagaimana caranya suatu moralitas yang belum dianggap sebagai moralitas umum menjadi moralitas umum. Karena seperti teman yang teman saya katakan tadi, kalau moralitas tuh moralitas umum bisa berubah dalam waktu yang lama, dan itu bagaimana caranya ya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Anissa Belia Firdaus, NIM saya 181181040. Saya ingin coba menjawab pertanyaan dari Rifki. Seperti apa yang Pak Sigit utarakan dalam video, yaitu moralitas umum terbentuk dari interseksi antar moralitas pribadi. Maka caranya agar menjadi moralitas umum adalah dengan membentuk moralitas pribadi yang sama dengan semua orang. Contohnya dapat kita lihat pada zaman dahulu. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau saat ospek, cukup sering diberlakukan hukuman fisik. Namun sekarang, karena banyak pribadi yang menyangkal dan tidak setuju dengan hal tersebut, maka secara alami terbentuklah sebuah anggapan baru yang sama, bahwa hukuman fisik tidak sebaiknya diindahkan dalam kegiatan tersebut. Ditambah lagi, sekarang ada aturan di masyarakat yang membuat anggapan tersebut menjadi sebuah hal yang umum. Maka, pribadi yang menyangkal merupakan bentuk dinamis dari moralitas pribadi, lalu terbentuknya anggapan dan aturan di masyarakat merupakan proses terbentuknya suatu moralitas yang awalnya tidak umum menjadi umum. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Anissa Belia Firdaus, NIM saya 181181040. Saya ingin coba menjawab pertanyaan dari Rifki. Seperti apa yang Pak Sigit utarakan dalam video, yaitu moralitas umum terbentuk dari interseksi antar moralitas pribadi. Maka caranya agar menjadi moralitas umum adalah dengan membentuk moralitas pribadi yang sama dengan semua orang. Contohnya dapat kita lihat pada zaman dahulu. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah atau saat ospek, cukup sering diberlakukan hukuman fisik. Namun sekarang, karena banyak pribadi yang menyangkal dan tidak setuju dengan hal tersebut, maka secara alami terbentuklah sebuah anggapan baru yang sama, bahwa hukuman fisik tidak sebaiknya diindahkan dalam kegiatan tersebut. Ditambah lagi, sekarang ada aturan di masyarakat yang membuat anggapan tersebut menjadi sebuah hal yang umum. Maka, pribadi yang menyangkal merupakan bentuk dinamis dari moralitas pribadi, lalu terbentuknya anggapan dan aturan di masyarakat merupakan proses terbentuknya suatu moralitas yang awalnya tidak umum menjadi umum. Terima kasih. Saya Dita Renanta, NIM 181181003. Saya ingin bertanya mengenai professional character portrait, di mana di dalamnya ada topik mengenai environmental consciousness. Seperti yang kita ketahui bahwa pemerintah sudah mulai membangun menara tower BTS di kawasan Indonesia. Akan tetapi banyak masyarakat yang resah karena tower BTS ini mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang dapat mengganggu kesehatan para warga lingkungan setempat, yang terkadang sangat dekat. Padahal dalam IMB, izin pembangunan, tertulis bahwa jarak pembangunan ialah 20 meter dari pemukiman. Akan tetapi di kota-kota besar hal ini tidak memungkinkan karena padatnya pemukiman. Juga terkadang masyarakat yang tinggal di sana tidak mau dilakukan pembebasan lahan. Lantas bagaimana ya Pak, environmental consciousness ini dapat tercapai? Karena seperti kita tahu bahwa telekomunikasi ini, tower BTS ini sangat penting. Terima kasih Pak. Jawaban terhadap pertanyaan Dita, ya ini memang problematika dari telco di Indonesia. Kalau di negara lain, di Jepang, di Amerika, itu ada aturan, ada regulasi bahwa sarana umum itu diistimewakan dan diutamakan, sehingga seseorang penduduk atau perusahaan yang dianggap menghalangi pemasangan, misalkan menara BTS, itu bisa masuk penjara. Di sini tidak ya, jadi memang ya itu sulit memang. Oke ya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Faras Eldi Rasyad 1811707. Ingin bertanya Pak, bagaimana jika suatu individu memiliki moralitas pribadi yang bertentangan dengan moralitas umum atau etika profesi yang dia jalani? Apa yang sebaiknya individu tersebut lakukan? Apakah Bapak pernah menjumpai orang yang memiliki konflik yang sama? Terima kasih. Jawaban terhadap Faras, jadi jika seorang memiliki moralitas pribadi yang katakan dianggap baik, buruk menurut dia berbeda dengan moralitas umum, maka ya sepanjang moralitas pribadi keyakinan dia itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada, maka dia bisa menjalankannya.
Tapi kalau dia punya suatu keyakinan baik dan buruk yang di dalam undang-undang atau hukum atau aturan etika profesi atau apapun yang ada di suatu wilayah yang dia tempat tinggal dia, maka dia tidak bisa menjalankannya, begitu. Perkenalkan, saya Danendra, NIM 181181006. Pak ingin bertanya, jika profesi kan tadi harus memberikan manfaat, Pak. Tapi apakah diperbolehkan dalam suatu profesi saat profesi tersebut memberikan kerugian terhadap sebuah pihak, namun akan memberikan manfaat bagi pihak lainnya? Atau contohnya, misalnya saat profesi tersebut, misalnya ilmuwan tersebut meneliti bagaimana obat berpengaruh kepada manusia, dan mungkin saat percobaan ke manusia ada beberapa kegagalan, namun percobaan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat ke depannya. Terima kasih, Pak. Perkenalkan kembali, nama saya Risyam Najmi Adiat, NIM 1811038. Di sini saya ingin menanggapi pertanyaan daripada Danen. Nah, juga mungkin akan bertanya kembali. Menurut saya pribadi, saya setuju dengan Danen, di mana kalau bermanfaat di sini kita tidak bisa bermanfaat ke seluruh pihak begitu. Kadang ada yang dirugikan, kadang ada juga yang yang diuntungkan. Jadi pasti ada keduanya gitu. Seperti contohnya misalkan kita di dunia teknologi, di mana sekarang lagi gencar-gencarnya tentang IoT, di mana kalau kita semakin ke depan kemungkinan pekerjaan-pekerjaan manusia akan digantikan oleh teknologi gitu, seperti robot. Nah, itu tentu akan merugikan para pekerja-pekerja tradisional seperti petani ataupun nelayan ataupun yang pekerja-pekerja masih tradisional begitu, sehingga tidak seluruhnya bisa dapat keuntungan begitu. Nah, mungkin untuk menanggulangi hal ini itu bagaimana ya? Mungkin Bapak ataupun teman-teman sekalian punya pandangan tertentu. Terima kasih. Jawaban pertanyaan Nanendra, jadi secara umum itu tidak boleh ya kita menguntungkan, bermanfaat buat satu pihak tapi merugikan kepada suatu pihak yang lain. Tetapi dalam contoh Anda itu kan dia dalam penelitian ya, seperti misal vaksin diuji coba kepada manusia. Nah, ini itu ada urutan prosedurnya, jadi harus dicoba dulu kepada makhluk hidup yang lain, yang misalkan tikus dan lain-lain, atau mungkin harus diteliti dulu hasil penelitian meyakinkan benar secara teoritis begitu. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung Pak Sigit dan teman-teman mendengar suara ini. Saya Renzi Dwi Setia 1811714, izin bertanya. Meskipun Pak Sigit sudah menjelaskan bahwa definisi profesi profesional itu bermacam-macam, saya tertarik dengan parameter di mana profesi ini bisa disebut sebagai profesi jika seseorang mendapatkan nafkah dari profesi ini. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman dan Pak Sigit, menurut teman-teman dan Pak Sigit, kenapa parameter ini dimasukkan ke definisi profesi? Sedangkan sering kita jumpai di KTP, SIM, ataupun misalkan pertanyaan-pertanyaan di form atau apapun itu, kita menjawab profesi kita sebagai mahasiswa atau pelajar. Nah, sedangkan menurut pandangan saya tidak semua mahasiswa itu menafkahi dirinya sendiri gitu, ataupun menafkahi seseorang. Nah, segitu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Jawaban terhadap Renzi, selamat sore. Jadi bedakan antara profesi, satu ya, kedua personifikasi, ketiga identitas ya. Jadi kalau di KTP itu Anda ditanya mahasiswa, itu adalah personifikasi Anda sebenarnya, bukan profesi. Begitu ya. Perkenalkan, nama saya Halimul Hakim Khairul, NIM 181181033. Baiklah Pak, saya ingin bertanya, dari materi yang telah Bapak berikan, saya menangkap kalau maksud dari etika profesi itu merupakan suatu sikap kita yang sebagai pelayan masyarakat memberikan sikap profesional terhadap masyarakat. Artinya
kita sebagai pelayan masyarakat memiliki etika profesi, yang berarti dalam menjalankan suatu pelayanan kita memiliki prinsip-prinsip tertentu kepada masyarakat. Nah, bagaimana Pak jika prinsip-prinsip yang ada di etika profesi itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dimiliki atau dijunjung tinggi oleh masyarakat? Bagaimanakah sikap kita dalam menyikapi hal tersebut? Baik Pak, terima kasih. Selamat pagi Pak. Perkenalkan kembali, saya Diki Dwi Putra 1811717, izin menanggapi pertanyaan dari Halim. Menurut saya, sebagai suatu bagian dari masyarakat, tentunya insinyur dalam menjalankan etika profesi harusnya sejalan dengan etika yang berada di masyarakat. Karena etika profesi seharusnya juga merupakan gambaran atau representasi dari etika yang berada di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Selamat pagi, perkenalkan saya Naufal, NIM 181180119. Saya ingin menyinggung dua ciri profesi, yaitu terdapat masyarakat yang mendapatkan manfaat dan mendapatkan nafkah dari profesi tersebut. Bagaimana jika sebenarnya profesi kita itu bisa memberikan manfaat ke semua masyarakat, akan tetapi tidak bisa semuanya karena terhalang dari ciri lainnya, yaitu mendapatkan nafkah dari profesi. Sebagai contoh mungkin akses internet yang hanya dikembangkan di perkotaan dan di pedalaman itu cukup jarang. Nah, setahu saya kenapa tidak dikembangkan atau disebarkan lebih luas di pedalaman itu, karena dari sisi keuntungan yang mungkin kurang signifikan dan tidak memenuhi poin mendapatkan nafkah dari profesi. Sebenarnya jika kita hanya mengembangkan internet di perkotaan itu sebenarnya sesuai dengan ciri-ciri profesi, kan tapi menurut saya jika hanya berfokus di perkotaan, istilahnya seperti kita meninggalkan masyarakat yang di pedalaman, seperti itu. Dan saya ingin bertanya pendapat Pak Sigit dan teman-teman. Terima kasih. Jawaban terhadap pertanyaan Naufal. Jadi ini contoh yang terjadi di suatu negara yang tidak baik, ya. Saya tidak mau menyebutkan negaranya. Jadi kalau negara yang baik, yang negara yang benar, yang modern gitu ya, itu tidak membedakan fasilitas apapun ya, fasilitas umum misalkan fasilitas telekomunikasi, air minum, jalan raya, itu tidak membedakan antara perkotaan, pedesaan, orang miskin, orang kaya. Ya, makasih. Selamat pagi, perkenalkan lagi nama saya Muhammad Mikdan Nadra, NIM 181171025. Di sini saya mau menanyakan mengenai masalah profesional. Apakah seseorang masih dapat dikatakan profesional apabila dia menyalahi aturan atau mengenai tentang masalah loyalitas atau kesetiaan? Dengan masalah ini saya hubungkan dengan moralitas pribadi, dengan anggapan bahwa seseorang itu merasa cepat bosan terhadap apa yang dia peroleh sekarang dan dia ingin melakukan upgrade atau pindah pekerjaan, bukan pindah profesi. Nah, apakah dia masih dapat dikatakan profesional dengan masalahnya tersebut? Terima kasih. Jawaban terhadap pertanyaan Mikdad. Jadi dalam contoh kasus seperti itu, ini orang tidak melanggar kepada profesinya, ya. Selamat pagi, saya Vio, NIM 181171009. Pertanyaan saya, apakah mungkin ada individu yang memiliki moralitas pribadinya itu statis, jadi dia menolak pengaruh dari lingkungannya, dari moralitas umum maupun moralitas pribadi dari individu lainnya? Terima kasih, Pak. Nama saya Ditra Nanta 181181003, ingin menjawab pertanyaan Kak Vio. Tentu saja ada orang-orang yang mungkin memiliki moral statis tadi, di mana tidak terpengaruh oleh lingkungannya. Kita ambil contoh kasus Fali, di mana di Jepang ada peraturan yang mewajarkan apabila kita membuang orang tua kita di hutan.
Nah, mungkin kita sebagai orang yang tinggal lama di Indonesia, ketika kita ke Jepang pasti akan ada perasaan bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak baik. Jadi menurut saya pasti ada orang-orang yang masih memiliki moral yang tidak berbeda dengan lingkungan, yang berbeda dengan lingkungan yang ia akan tempati. Seperti itu. Terima kasih. Jawaban terhadap pertanyaan Vio, ya memang betul ya. Jadi ada individu memiliki moralitas pribadi yang bersifat statis yang tidak berubah ya, terus saja ya. Ini ciri-ciri orang yang mungkin bersifat tertutup ya. Itu memang ada juga sebagian manusia seperti itu. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih atas perhatian peserta kelas ET 4103 Etika Profesi Program Studi Teknik Telekomunikasi. Jadi untuk bab 1 saya tutup sampai di sini saja. Jadi tidak ada komen-komen lagi ya. Jadi terus terang tadi itu saya terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan itu kalau mau sih saya jawabnya nanti dibahas di bab belakang gitu. Misalnya ada yang nanya soal organisasi profesi, PI dan lain-lain, itu nanti ada bahasanya, saya lupa bab berapa, bab 8 atau bab 9. Kemudian ada yang bertanya soal moralitas orang Jepang ya. Nah itu juga nanti ada di bab berapa, nanti ada kita bahas mengenai bagaimana moral itu terbentuk ya masing-masing orang. Jadi, tapi kalau saya jawabnya semuanya saya jawab ini nanti ada di bab sekian belakang, jadi nggak menarik ya. Makanya tadi saya coba jawab. Tapi pada intinya, alhamdulillah, jadi kuliah ini sudah berjalan dengan baik, meriah ya. Terima kasih atas segala komen-komen Anda semuanya. Tapi nanti kita akan mengikuti bab-bab selanjutnya, sehingga beberapa hal yang mungkin Anda tidak puas dari jawaban saya atau komen-komen teman Anda yang lain, maka itu kita akan adakan diskusi pada bab-bab yang selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.